saya tanya Ya, saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, yang cukup menarik dari kasus ini adalah peristiwanya itu sendiri, tapi juga dampaknya di media sosial. Banyak yang kemudian mengambil fakta sekelumit, kemudian didramatisasi, sehingga kemudian menimbulkan keresahan, kemarahan masyarakat. Apakah polisi sudah punya cara-cara untuk mengatasi ini? Ya, Kapolri sudah membentuk 3 satuan kerja yang berhubungan dengan internet, dengan dunia maya, media sosial. Yang pertama adalah Biro Multimedia di Humas Polri, di tempat kami. Kemudian yang kedua adalah di Intelkamsus, di Baintelkam. Yang pertama dan kedua ini rata-rata untuk pencegahan. Kalau misalnya ada nada-nada ini hoax, kemudian nada yang lain adalah ujaran kebencian yang bernada negatif, maka kita salurkan ke Bariskrim untuk penegakan hukum. Jadi di Cyber Patrol, bersama dengan Kominfo, Intelkamsus atau di multimedia di Humas itu juga bekerjasama dengan Kominfo. Ini adalah dalam rangka mengantisipasi, melihat, mengamati bagaimana komunikasi internet di dunia maya. Sejauh ini temuan dari rentetan kasus banyak ini? Banyak sekali hasilnya. Apa Pak Slamet? Salah satunya adalah kita Cyber Patrol, misalnya Sarasen, yang dia pabrik ujaran kebencian. Tadi pagi ada rilis penegakan hukum yang dilakukan oleh Cybercrime, ujaran kebencian yang bernuansa sara, ujaran kebencian terhadap Presiden dan Ibu Presiden. Artinya sesuai dengan hukum, elemen hukum itu memenuhi syarat bahwa dia melaksanakan ujaran kebencian. Banyak sekali. Tapi kalau untuk terkait dengan kasus penganiayaan tokoh agama, ini sudah ada temuan-temuan? Kalau berhubungan dengan tokoh agama, belum. Sampai sekarang belum. Jadi belum ada hal-hal viral yang dianggap meresahkan, kemudian memanaskan situasi terkait kasus ini? Belum ada. Cuman ada efek-efek dikit, cerita, komentar, banyak sekali. Itu banyak. Oke, Romo, ini kita segmen terakhir, saya ingin begini. Ini kan tugas kita yang sangat lebih besar adalah bagaimana kita bisa menenangkan masyarakat di akar rumput agar mereka kemudian tidak terprovokasi dengan media sosial. Sekarang semuanya pada pegang HP, Mas Reza. Jadi ketika kemudian dibumbui sedikit saja, wah ini kelihatannya yang paling benar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama ya, kita harus akar masalahnya harus diselesaikan. Maka saya mengusulkan harus ada pendidikan kritis dan pendidikan literasi media. Masyarakat kita ini tidak kritis, tidak melihat berita. Berita itu tidak ada sumbernya, kemudian tidak ada berita ini dikutip dari mana. Tetapi begitu cepat kita membuat, men-sharekan tanpa mengecek itu. Ini akibat dari pendidikan kita yang tidak memerdekakan, yang tidak mendidik orang untuk kritis. Lah kalau pendidikan kritis ini tidak lagi kita bangun, kita hanya menjadi satu orang yang hanya menebaknya, membuat sesuatu keresahan menurut karena apa? Kita tidak punya mengkerut, tidak punya filter gitu loh. Maka pendidikan kritis dan pendidikan literasi itu harus sekarang menjadi bagian dari pendidikan kita untuk membuat kesadaran nalar itu loh, menjadi penting gitu loh. Lah kalau ini kan penggunaan nalar tidak digunakan. Karena kita hanya menerima informasi kemudian kita menyebar tanpa melihat akibatnya apa. Maka sebenarnya selalu kalau kita bicara tentang ujaran tentang hoax, itu kan sebenarnya bagian dari propaganda. Dan propaganda itu selalu menipu, mengibuli, karena propaganda itu tujuan untuk itu, gitu loh. Jadi kalau masyarakatnya cerdas, terus masyarakat selektif dan melihat berita, masyarakat terjebak. Yang kedua menurut saya ya, itu tadi pentingnya komunikasi antar tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pemberitaan. Bagaimana pemberitaan juga tidak cepat-cepat memblokad berita itu dan membesarkan tanpa sebuah fakta dan data. Maka pentingnya pemberitaan itu harus menyejukkan. Banyak kasus terjadi, misalnya studi mengenai mengapa kasus Ambon itu akhirnya menjadi kasus yang terus-menerus panas. Ya karena ada dua pemberitaan yang selalu memanas-manasi. Jadi bagaimana media ke depan adalah membangun jurnalisme damai. Lah jurnalisme damai itu kuncinya. Lah disinilah pentingnya bagaimana membangun sinergi. Dan yang terakhir memang harus bagaimanapun ya,
negara harus hadir. Dan negara harus hadir itu dalam penegakan hukum, tapi penegakan hukum bukan berdasarkan prasangka, berdasarkan konspirasi, bukan juga berdasarkan analisa politik, tapi berdasarkan alat bukti. Nah, investigasi itu yang harus dilakukan oleh kepolisian. Nah, ke depan kita bisa supaya ini citra kita kan buruk kalau kita tidak bisa mengungkap. Saya berharap dengan alat yang canggih yang dibuat oleh sekarang Kopro itu canggih alat-alatnya, itu bisa mengungkap itu. Dan kalau masyarakat itu dijelaskan dengan fakta data yang akurat, semua itu akan selesai. Misalnya sekarang, tidak semua pemberitaan itu betul. Ada faktanya, tidak semua. Dan dari fakta itu sebagian besar buakan. Ya ini, jadi itu harus diungkapkan. Dan saya sudah dapat poinnya, artinya kita literasi media, jangan gampang menyebar, harus memfilter. Baik, terima kasih. Baik, satu saya lagi, ingin masyarakat Pak bisa menjadi polisi bagi diri sendiri dan bagi lingkungannya. Sebelum memperkeruh suasana dengan menyebarkan berita-berita bohong tadi. Baik, terima kasih Pak Slamet, terima kasih Prof. Saiful sudah bergabung bersama kami. Bang Reza, terima kasih. Kemudian Romo Beni sudah bergabung bersama kami di Saling Silang pada malam hari ini. Dan harapannya semoga 1 atau 2 hari ke depan kita sudah bisa mendapatkan rilis dari kawan-kawan Mabes Polri untuk bisa mengungkap kira-kira sebenarnya siapa di balik ini semua. Jadi keresahan yang ada di masyarakat sudah bisa berakhir. Tetap bersama kami saudara di JAK TV. Selamat malam, sampai jumpa.